Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. It's me Anwar Ferdi and welcome to Mutix. Oke guys, untuk yang pertama-tama, sebelum kalian menonton video ini, sebelum kalian mendengarkan, melihat kasus berita teror pada video ini, yang pertama-tama, rilekskan badan kalian, jernihkan pikiran kalian, pasang headset kalian, dan mari kita bahas. Oke guys, berita kasus teror yang pertama pada video ini itu datang dari Andong. Mungkin dari beberapa kalian itu tidak mengerti apa itu Andong. Atau Andong itu biasa orang sebut itu bisa dikatakan sebagai delman atau dokar. Atau kereta yang ditarik oleh kuda dan yang dikendalikan oleh seorang kusir. Jadi andong itu adalah kendaraan tradisional mungkin dipakai sampai saat ini di Indonesia. Mau itu di Jawa Timur, di Jawa Barat, Jawa Tengah. Andong itu masih digunakan sampai saat ini. Tapi kalian pasti bertanya, apa yang menyebabkan berita kasus teror ini? Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah andong? Berita kasus ini tidak datang dari andongnya, melainkan dari seorang kusirnya. Kusirnya itu bukan sembarang kusir. Bukan kusir yang kita sebut sebagai mang atau pak atau kang. Tapi ini kusirnya, melainkan si putih atau yang biasa kita sebut pocong. Kasus teror ini terjadi pada tahun 2007 mungkin hingga 2008 silam. Kasus teror andong pocong ini datang atau hebohnya dari desa Porong. Bagi kalian yang belum tahu Porong, Porong itu adalah sebuah daerah yang terdapat di Sidoarjo. Dan mungkin beberapa dari kalian itu nggak asing tentang andong pocong ini. Karena andong pocong ini sempat heboh, menghebohkan beberapa masyarakat, mengviralkan atau meresahkan bahkan pada tahun tersebut. Dan pada tahun itu aku juga merasakan ketakutan itu sendiri. Ada yang muncul kata-kata, jangan pulang setelah maghrib, jangan pulang malam-malam. Dan yang paling lebih serem itu adalah ada beberapa perkataan atau berita yang mengabarkan bahwa jika ada seseorang yang melihat andong pocong itu, gak lama kemudian dia bakal meninggal dunia. Entah kenapanya, apa yang bisa bikin dia meninggal atau tewas atau mati tersebut, kita nggak tahu pastinya itu seperti apa. Dan juga ada sebuah cerita dari seseorang yang tidak tahu dari mana atau dikenal. Jadi ada beberapa cerita tentang ada anak yang dulunya masa kecilnya juga merasakan teror andong pocong tersebut. Tapi bersyukurnya dia tidak sampai meninggal. Mungkin dia tidak melihat wujudnya si andong pocong tersebut, tapi dia merasakan, dia mendengarkan suara kemerincing dari lonceng andong tersebut, mendengar ketokan pintu. Tapi kita tidak tahu itu benar atau tidak. Jadi suatu malam si anak ini tertidur dan pas jam 2 malam dia terbangun. Dia mendengarkan suara kemerincing lonceng dan ketukan pintu. Lalu dia bangun. Dia mengarah ke pintu tersebut. Tapi dia tidak berani buat ngebuka pintu tersebut. Saat dia mengintip dari sebuah jendela, dia membuka gorden tersebut. Dan bersyukurnya dia, meskipun dia mendengar ketokan pintu itu tersebut, mendengar kemerincingan lonceng andong itu, tapi waktu dilihat di balik gorden tidak ada apa-apa. Terus akhirnya dia balik. Saat dia balik itu mendengar ketukan lagi pada rumahnya. Dan pas ketukan kedua tersebut, dia teriak
Dan akhirnya semua anggota keluarga yang ada di rumah tersebut terbangun. Dan ibunya pun berkata, mungkin kamu tidak berdoa sebelum tidur. Menurut ceritanya seperti itu. Dan keesokan harinya ada berita dari warga bahwa ada sosok wanita yang meninggal terjungkir di balik pintu. Tidak ada bekas luka, tidak ada bekas apapun. Tewas di pintu rumahnya sendiri. Dari situ kita tidak tahu itu dikarenakan emang dia melihat andong pocong tersebut atau tidak, kita tidak tahu. Cuman dari berita tersebut kita bisa sambungin alurnya bahwa si anak kecil tadi jam 2 pagi mendengar suara kemerincing lonceng dan ketukan pintu. Dan bersyukurnya dia tidak melihat siapa yang mengetuk pintu tersebut dan siapa yang menimbulkan suara kemerincing lonceng andong itu tersebut. Tapi naasnya, keesokan harinya ada sosok wanita yang meninggal dunia di pintu rumahnya. Makin kesini teror itu makin ganas, makin menjadi-jadi. 3 hari kemudian ada sosok tidak jelas itu pria atau wanitanya. Hanya dikabarkan ada seseorang yang meninggal juga di balik pintu. Dan pada saat itu mereka, warga sekitar situ, itu sedikit percaya akan adanya teror andong pocong tersebut. Sampai-sampai pos ronda, anak kecil yang biasanya kadang bermain di depan rumahnya, di lapangan dan lain-lain, bapak-bapak atau ibu-ibu yang melakukan aktivitas di perkampungan tersebut itu sepi. Tidak ada aktivitas waktu jam 6 itu. Dan sedikit flashback, dari keluarga si anak kecil yang tadi terbangun jam 2, itu awalnya tidak percaya bahwa adanya andong pocong tersebut. Akan tetapi, selama 10 hari, rumah mereka dan rumah warga daerah situ pada tengah malam atau malam mendengar sebuah ketukan pintu dan kemerincing lonceng andong. Dan selama 10 hari itu beberapa warga sangat tersiksa dengan teror itu. Dan ada berita juga nih dari adik sepupu si anak kecil tersebut yang bangun jam 2 itu, sebut saja Imron. Ternyata menurut cerita, adik sepupu dari Imron itu indigo atau yang biasa disebut bisa melihat setan. Menurut adik sepupu tersebut, setelah dia melihatnya, dia mengatakan bahwa yang mengetuk pintu rumah itu ialah benar pocong dengan matanya yang merah dan membawa celurit dengan menggunakan kereta yang bisa terbang. Dari kejadian ini banyak rumah yang menerima teror dari andong pocong ini, tidak hanya di daerah Porong, Sidoarjo, tapi bahkan hingga Mojokerto atau Malang, Sidoarjo. Bahkan teror ini benar-benar sangat meresahkan beberapa masyarakat pada saat itu di tahun 2007 hingga 2008. Tapi beberapa kalian pasti menanyakan apa penyebab dari teror andong pocong ini. Oke, mari kita bahas. Untuk penyebabnya itu ada 3 macam. Terserah kalian mau percaya yang mana atau kalian hanya mau tahu, hanya sekedar ingin tahu saja. Untuk versi yang pertama itu datang dari seorang pengantin yang tidak direstui oleh keluarganya. Akhirnya kedua mempelai pria dan wanita tersebut menaiki andong. Tapi sayangnya si wanita tersebut ditarik oleh keluarganya yang tidak merestui hubungannya dengan si lelaki tersebut, sehingga membuat kuda itu kaget dan meringkik. Akhirnya dia lari berjerit-jerit dan akhirnya kecelakaan. Alhasil mereka meninggal dunia. Dan versi yang kedua itu ada dari seseorang pria yang mempelajari ilmu hitam dengan dia dibekali oleh sebuah andong yang paling mutakhir dan dia dibekali sebuah jimat atau apalah yang biasa kalian sebut pada daerah kalian masing-masing.
untuk mengubah dirinya menjadi si putih atau pocong tersebut. Dan versi ketiganya itu datang dari lumpur lapindo pada tahun 2016 di daerah Porong. Kabarnya sebuah andong itu terjatuh ke dalam lumpur lapindo tersebut dan gentayangan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa andong pocong tersebut muncul dari lumpur lapindo, dari dasar sumber lumpur lapindo tersebut. Dan ada yang mengatakan juga ada seseorang atau orang yang berilmu yang berambisi untuk menutup lubang dari sumber lumpur lapindo tersebut. Dikarenakan mungkin pada saat itu juga kebetulan ada sayembara. Jadi sayembaranya itu adalah siapa yang bisa menutup atau menghentikan semburan lumpur lapindo pada tahun 2006 di daerah Porong Sidoarjo tersebut, maka dia akan mendapatkan sebuah rumah tipe 36. Dan yang akhirnya rumah tersebut ikut tenggelam karena lumpur. Oke guys, jadi itu kasus berita teror tersebut yang dari Andong Pocong yang sempat heboh pada tahun 2007 hingga 2008 di daerah Sidoarjo, Surabaya, Malang hingga Mojokerto. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa di subscribe dan di like video ini. Dan jangan lupa follow Instagramku. Jika kalian ada kasus atau berita atau teror lainnya yang ingin dibahas di channel ini, tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. And the last word, ciao.